Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan podcast SMAIT Nur Hikmah yang pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, ya, salah satu anak SMAIT Nur Hikmah yang kemarin lolos untuk mengikuti event internasional yaitu Beyond Youth Summit, yaitu event kepemudaan internasional yang memberikan kontribusi terhadap permasalahan global, ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja biar nanti teman-teman semuanya lebih paham ya tentang apa yang menjadi program dari Beyond Youth Summit ini, ya, dan bagaimana tips dan triknya. Kita langsung saja kepada bintang tamu. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Raihan Mustari, biasa dipanggil Reimus. Saya merupakan siswa kelas 12 di SMA IT Nur Hikmah. Dan kemarin pada bulan Mei, saya berkesempatan untuk mengikuti program exchange yaitu bernama Beyond Youth Summit 2025. Suatu kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk bisa mengikuti kegiatan itu. Tidak lupa juga dukungan yang sangat besar dari orang tua dan juga yang pastinya sekolah. Oke, coba. Namanya siapa tadi? Nama panggilan atau nama panjang nih? Nama panggilan. Nama panggilan Reimus Raihan Remus, ya. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman semuanya ya, Mas Remus ini juga selain aktif dalam kegiatan seperti ini, beliau seorang ketua OSIS dari SMAIT Nur Hikmah, betul ya? Betul. Betul ya. Jadi itu jadi modal besar ya, untuk mendukung OSIS ya, apalagi sebagai ketua. Coba Mas Remus, nanti biar teman-teman ini tahu ya, menurut Mas Remus apa sih yang membuat Mas Remus ingin ikut dalam program ini ketika pertama kali mendengar ada event ini? Coba apa tuh kira-kira? Kalau pertama-tama dari pertama kali dulu sih. Kan saya itu emang dari awal masuk SMA ini niatnya pengen berprestasi kan. Nah, salah satu wishlistnya itu bisa ikut lomba ke luar negeri. Nah, terus kan dulu sih mikirnya kalau ikut lomba ke luar negeri itu kayak ikut lomba mungkin olimpiade gitu-gitu. Nah, tapi kan setelah dipikir-pikir lagi dan berjalannya waktu, melihat keterbatasan mungkin atau kemampuan. Nah, gimana nih cara bisa menggapai impian tapi dengan cara lain gitu kan? Tetap bisa lomba ke luar negeri tapi dengan cara lain. Nah, habis itu kebetulan banget tuh waktu itu udah ada nih beberapa pendahulu saya. Yang pertama itu ada siapa? Kak Ahtar. Ahtar kemana itu saat itu? Ke Malaysia. Dia ikut program sama IEN. Habis itu yang kedua juga ada Kak Cita. Dia itu ikut Aimun. Nah, ya itu dua orang yang lumayan memotivasi saya dan juga kalah gitu ya. Menguatkan saya buat wah mereka berdua aja nih bisa pergi ke luar negeri nih. Nah, itu namanya Fastabikul Khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, habis itu akhirnya setelah saya melihat itu, saya coba-coba nih lihat-lihat program yang mirip-mirip kayak gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya saya kalau nggak salah lihat di IG namanya Info Lomba. Nah, di situ saya lihat tuh ada program yang mirip-mirip kayak program yang Ahtar ikutin, yaitu Beyond Youth Summit. Saya lihat di itu, terus saya lumayan tertarik tuh dari dari posternya. Terus negara yang dituju juga dua nih, Singapura sama Malaysia. Wah, berbeda dari sebelumnya nih kan. Kalau sebelumnya Malaysia sama kalau Kak Cita itu Thailand. Iya, betul. Nah, ini ada Singapurnya. Wah, kayaknya bisa jadi pengalaman baru nih. Nah, habis itu mulai tertarik di situ. Mulai deh ngecek-ngecek gitu kayak gimana cara daftarnya gitu-gitu, sama habis itu nguatin diri deh kayak kira-kira apa sih yang harus dipersiapin, habis itu harus keteguhannya gitu buat ikut, bener-bener mau dilanjutin gak nih atau cuman lihat poster terus disimpan udah lewat gitu. Luar biasa berarti ya. Jadi Remus artinya ingin berprestasi seperti teman-temannya ya, secara singkat ya. Nah, dari Mas Remus sendiri, coba, kan itu pasti ada seleksinya ya, pasti ada seleksinya tuh. Dan Mas Remus juga kalau tidak salah lolos dengan predikat special funded, ya kan ya. Artinya ada prestasi ya yang membuat Mas Remus bisa mendapatkan special funded. Nah, kira-kira dari alur
untuk seleksinya bisa dijelaskan seperti apa? Oke, untuk alur seleksi BYS ini ya. Oke, saya jelasin dari pertama-tama dulu. Yang pertama tahapannya itu jadi ada 3. Yang pertama itu ada TKD, tes kemampuan dasar. Itu dari 3 bagian bisa milih antara motivation letter, esai, atau tes pengetahuan umum. Itu yang tahap pertama TKD. Habis itu kalau misalnya udah lolos ke tahap TKD, lanjut ke tahap kedua. Sebelum kedua tuh, di motivation letter itu tahu dari mana cara membuat motivation letter? Oh, motivation letter. Kan di situ tuh saya bener-bener kayak baru pertama kali ya buat motivation letter yang untuk dilombakan gitu. Nah, saya tuh merasa masih minim banget tuh tentang pengetahuannya, bagaimana tekniknya gitu-gitu. Nah, akhirnya kepikiran buat nyari-nyari di internet. Nah, habis itu ketemulah akhirnya di gunain media sosial kan sekarang banyak ya. Akhirnya saya cari di medsos, TikTok. Nah, itu cari aja di situ banyak cara bagaimana membuat motivation letter. Berarti Mas Remus belajar ya? Ya. Nah, tapi belajarnya juga nggak misalnya dari satu video aja, dari banyak video. Kira-kira dilihat nih apa nih kesamaannya kira-kira yang bisa diterapin. Oh, seperti itu ya. Nah, itu motivation letter ya? Ya, motivation letter. Kemudian? Nah, itu lumayan, alhamdulillah dapat nilainya lumayan juga 90 lah. Itu lumayan 90 rata-rata atas lah. Luar biasa ya. Habis itu dari tahap TKD itu motivation letter, lolos di tahap itu saya lanjut ke tahap yang kedua, yaitu LGD, Leaderless Group Discussion. Nah, sebelum ke LGD nih teman-teman ya. Jadi LGD itu adalah salah satu tes yang paling umum ya untuk menguji kompetensi beasiswa ataupun nanti untuk ranah pekerjaan ataupun untuk seleksi kampus. Itu selalu ada tuh biasanya. Nah, itu ada 2, ada LGD sama FGD. Nah, coba Mas Remus, LGD itu seperti apa coba? Oke, tadi bener banget yang dibilang sama Ustadz Ivan. Jadi ada 2 tipe ya buat tes yang discussion kayak gini. Ada FGD sama LGD. Kalau FGD itu bedanya sama LGD apa? Kalau LGD itu kita diskusi, tapi kita tanpa seorang moderator atau pemimpin di dalamnya. Jadi kita benar-benar gak ada yang instruksiin arah diskusinya itu mau kemana. Nah, kalau FGD itu di dalam tesnya itu ada moderator. Jadi kita di situ tuh yang dites itu uji argumen kita yang dilihat dari FGD itu. Betul. Nah, di BYS ini tesnya itu LGD. Jadi yang mengedepankan itu terhadap kepemimpinan, cara bagaimana kita mendengar, cara bagaimana kita menyampaikan pendapat kita. Nah, terus pas tahu LGD kan awalnya saya juga tuh sebenarnya sebelum tes itu masih agak awam banget nih tentang LGD itu kan. Nah, akhirnya mulai sama kayak sebelumnya, lihat-lihat di medsos kayak gimana nih tesnya. Wah, pas awal-awal lihat sih lumayan agak ini juga sih kayak kaget gitu kan. Wah, ini diskusi tanpa ada moderatornya. Nanti pas di dalamnya kita ngomongnya kayak gimana gitu-gitu. Nah, itu biasalah kepanikan awal kan karena kita belum tahu. Nah, akhirnya pas lihat-lihat lagi, wah kayaknya di salah satu video tuh ada yang jelasin celah LGD itu di mana. Nah, LGD itu celahnya katanya kan LGD kan ini diskusi tanpa adanya pemimpin ya. Betul. Nah, jadi celahnya itu bagaimana kita bisa mengatur sebuah diskusi tersebut agar berjalan lancar dan menghasilkan kesimpulan yang baik. Bagus. Jadi kan karena tidak ada pemimpin, biasanya orang-orang kan pasti bakal bebas aja gitu kan, menyampaikan pendapat, tidak ada yang mengatur gitu-gitu. Jadi semuanya istilahnya tuh kayak mau menang sendiri lah, mau menyampaikan argumennya sendiri. Nah, bagaimana cara diskusi ini walaupun nggak ada pemimpinnya, tapi tetap bisa berjalan dengan baik, gitu ya kan? Nah, akhirnya di situ saya melihat celah, wah kayaknya bisa nih kalau saya jadi inisiatornya, saya jadi yang mengelola diskusinya. Nah, bagus. Walaupun mungkin nanti argumen saya tidak terlalu kuat seperti yang lain, saya bisa nih dapat celah poin di situ. Betul. Terus bagaimana tuh? Dari sekolah mensupport Mas Remus sampai akhirnya Mas Remus bisa menjalankan program ini dengan baik, coba. Wah, pasti sekolah sih supportnya banyak banget. Ya, saya juga bisa ikut program ini ya karena perizinan dari sekolah. Terus dari awal mulai
saya tuh udah diumumin mau ikut tes itu dari awal tuh udah dibina gitu. Betul. Sama Ustadz Ivan juga, saya langsung dipantau gitu itu bagaimana perkembangan saya, tes selanjutnya seperti apa. Nah, jadi semuanya itu dibantu lah sama sekolah. Jadi saya itu gak berdiri sendiri aja gitu. Tetap ada keren. backupnya gitu. Dan bahkan sampai sebelum Mas Remus berangkat kita doa bersama ya. Iya, doa bersama sampai akhirnya nanti sampai Mas Remus dapat sebuah prestasi ya. Mas Remus dalam acara ini mendapatkan prestasi yang spesial teman-teman ya. Nah, apa itu nanti kita spill di akhir ya. Dan kemudian setelah LGD ada apa lagi tuh Mas Remus? Coba LGD tadi kan udah saya dapat celah itu, alhamdulillah dapat peringkat 2 tuh dari berapa ya? Kurang lebih 100 orang deh, dari 100 orang. Karena kan yang pertama 300 pendaftar, terus yang ikut LGD itu 100. Nah, dari 100 orang itu saya dapat peringkat 2 lah. Peringkat 2. Dan itu dengan mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Dari kampus-kampus ternama ya? Oh iya, ini tuh programnya tuh pokoknya dari umur 17 sampai 35. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang S2 juga ada. Jadi banyak dari kampus-kampus seperti ITB. Iya, ITB, UI, Indonesia ya. Itu banyak deh pokoknya. Itu luar biasa sekali ya Mas Remus ya. Alhamdulillah banget. Setelah itu lanjut ke tahap berikutnya yaitu wawancara. Jadi 20 tadi yang udah lolos tuh diwawancara satu persatu untuk melihat bagaimana kelayakan menerima beasiswa fully funded dari BS itu ya. Nah, setelah itu dari wawancara itu saya juga udah selanjutnya koordinasi seperti biasa sama guru-guru di SMA gitu terkait tentang wawancara. Saya juga ada latihannya sedikit dan alhamdulillah pas wawancara sih lumayan lancar lah. Walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangan. Dan akhirnya saya bisa menerima beasiswa special funded ya. Special funded ya. Oh, seperti itu ya. Nah, coba ini kita setelah tadi proses seleksi ya. Coba Ustadz pengen tahu nih, BYS ini kan salah satu goalsnya itu kan mempertemukan kalian untuk lebih aware terhadap permasalahan global. Atau kita kenal dengan SDGs atau SDGs itu ya. Apa tuh? Sustainable Development Goals ya. Yaitu tentang tujuan pembangunan. Betul, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kira-kira nih Mas Remus nih, dalam momen itu acara BYS ini kira-kira apa isu-isu yang dilontarkan tuh? Oke, isu-isunya pastinya tentang 17 poin SDGs. Itu ada banyak. Semua tuh? Ya, itu kan salah satu aja atau semua? Semuanya, lingkupnya semuanya. Jadi kan nanti kita dibagi per tim. Nah, setiap tim itu bebas untuk mempresentasikan suatu produk yang berkaitan dengan 17 SDGs itu. Seperti itu ya. Kebetulan waktu itu yang poin yang saya lebih tunjukkan di situ poin SDGs kalau salah yang nomor berapa ya? Saya agak lupa, nomor 2 sepertinya. Nomor 2 atau 1 itu tentang kesehatan. Kesehatan ya. Coba kenapa tuh memilih kesehatan? Karena bukan pendidikan, politik atau pertahanan gitu. Kesehatan itu karena awalnya emang saya lumayan tertarik ke dunia kesehatan dan juga salah satunya menunjang ke pendidikan saya berikutnya. Terus saya juga melihat kesehatan kan karena sebelumnya saya kan jarang mungkin ya keluar negeri gitu. Jadi kurang melihat isu-isu di luar, walaupun mungkin di medsos sering lihat, tapi lebih terlihatnya yang di Indonesianya sendiri. Nah, saya merasa ya kesehatan di Indonesia ini masih cukup kurang lah gitu. Pengaturannya. Kira-kira judulnya masih ingat gak? Judulnya itu kalau gak salah saya itu jadi membuat suatu produk. Produk. Ya, produk. Jadi produk saya itu membuat aplikasi. Karena ya saya masih siswa SMA juga, jadi produk yang saya buat itu agak yang bisa terjangkau oleh anak SMA yang buat gitu. Relate gitu ya? Iya, bukan yang bisa sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan. Karena jika melihat peserta lain yang mungkin dari mahasiswa ITB atau mahasiswa yang lainnya itu mereka membuat program atau produk yang memang mereka sudah terapkan gitu, mereka sudah lakukan. Jadi produknya seperti ada seperti salah satu contohnya itu daycare gitu ya. Penitipan anak itu ada keterkaitan juga dengan SDGs. Terus ada juga yang tentang ketersediaan ikan. Iya. Itu banyak. Tapi menurut
info yang Ustadz dengar sukses ya Mas Remus untuk presentasinya ya. Oh iya. Iya kan? Benar. Bahkan sampai untuk teman-teman semuanya ya, ternyata Mas Remus ini dalam presentasinya mendapatkan kategori Best Speaker ya. Yes, Artinya presentasinya diargumentasikan dengan baik, di delivery-nya sangat baik sehingga itu mendapatkan nilai tersendiri ya Iya, betul. di mata para juri. Juri. Nah, kira-kira menurut Mas Remus apa sih triknya tuh? Kok bisa? Oh, triknya kalau itu kan trik presentasi ya. Iya. Trik presentasi itu ada triknya sendiri. Heeh. Kalau yang paling penting sih yang menurut saya jadi titik balik saya bisa dapat best speaker itu Heeh. di hook-nya sih. Di hook awal itu sebelum mulai presentasi kan biasanya orang tuh biasanya umum aja gitu kan ya. Biasanya mulai salam gitu-gitu kan. Nah, kalau saya ini ya langsung buka dengan rumusan masalah. Jadi gitu. saya mancing hook agar semua orang bisa terfokus ke saya, dan juga yang paling utamanya sih ini cara saya berbicara itu dengan jelas, dengan lantang, itu menurut saya menjadi poin plus. Nah, kira-kira Saya kok dapatkan. bisa di tengah suasana dengan mahasiswa dari kampus-kampus besar, apalagi di luar negeri, dan Mas Remus anak SMA sendiri, bagaimana tuh kebiasaan yang dibangun sebelumnya sehingga bisa saat itu mengeksekusi dengan baik? Apa tuh kira-kira kuncinya? Iya. Oke, for your information aja, sebenarnya kalau dari kelas 10 sih saya tuh bisa dibilang kemampuan berbicara tuh masih ini banget, low banget. Saya biasanya kalau dipanggil ke depan aja masih gemeter gitu kan. Betul. Ngomongnya masih terbata-bata. Nah, tapi dari kelas 10 itu karena di SMA Tenor Hikmah ini kan banyak programnya gitu yang salah satu misinya juga kan menjadi pemimpin. Nah, pemimpin itu kan harus bisa berbicara dengan lantang ya di depan umum. Nah, saya tuh akhirnya mulai tuh terbiasa bukan dipaksa ya, maksudnya jadi MC gitu-gitu. Nah, akhirnya lama-lama mungkin awalnya agak sedikit terpaksa ya, tapi akhirnya mulai terbiasa, terus akhirnya mulai nyaman juga gitu kan. Akhirnya pokoknya banyak lah kesempatan buat berbicara di depan umum, sampai akhirnya ketagihan malah jadi pengen wah, kayaknya kalau jadi ketua OSIS enak nih, bisa dapat pengalaman lebih banyak lagi. Ketagihan jadi ini ketua. Berarti semuanya tetap berproses ya. Iya, berproses, pasti banget berproses. Berproses ya. Oh, seperti itu ya. Wah, menarik sekali ya. Iya. Jadi bagaimana dari Mas Remus yang awalnya itu bisa dibilang sosok yang pendiam, sampai akhirnya sekarang mendapatkan best speaker dan menjadi OSIS. Itu luar biasa sekali ya. Mas Remus, semoga itu bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya ya. Amin. Dan ya, itu untuk podcast kita hari ini. Coba untuk penutup, Mas Remus silakan tuh kata-kata hari ini untuk memberikan semangat kepada teman-teman seangkatan Mas Remus dan pelajar-pelajar di luar sana. Silakan. Oke, buat teman-teman terutama yang masih pelajar ya. Kalau dari aku sendiri sih, ini selalu kalau aku di mana-mana pasti aku bakal nyampein ini. Yang pasti buat teman-teman pelajar semua, yang pertama itu kuatkan prinsip kalian sebagai pelajar. Kalian itu kedepannya mau jadi seperti apa sih? Kalian tuh nanti mimpinya, cita-citanya mau jadi apa gitu-gitu. Nah, itu kalian pikirkan terus gitu, dan tanam di otak kalian, tanam di hati kalian. Jadi nanti di dalam prosesnya, kalau prinsip kalian udah kuat, kalian tuh gak bakal mudah goyah gitu dengan apapun yang terjadi di dalam prosesnya. Jadi jika prinsip kita kuat, ada mungkin gangguan dari eksternal maupun internal, kita tetap akan terus jalan lurus menuju impian yang kita inginkan. Masya Allah. Itu sih Ustadz ya. Itu perannya itu sama seperti ketika Nabi memberikan hadisnya, yaitu innamal a'malu binniyat ya. Jadi orang itu kalau dia sudah punya niat yang kuat, yang kokoh, maka apapun badai yang di depannya pasti ia akan hadapi. Seperti itu teman-teman semuanya, dan kita sudah banyak belajar dari cerita Mas Remus. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast SMA IT Nur Hikmah selanjutnya. Saya Solihul Ikhwan dan murid saya Muhammad Rehan Mustari pamit undur diri. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Oke.